Salam Bapak Ibu, kabarnya bagaimana pagi hari ini? Luar biasa, semua baik, semua sehat. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali ya walaupun mungkin banyak perjuangan ya. Saya percaya bahwa perjuangan hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, akhir zaman apa yang kita cari? Apa yang kita butuhkan hanya satu, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya percaya pagi hari ini Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Perkara-perkara yang besar bagi kita apa? Tentu saudara akan merasakan. Saya tidak bisa menyebutkan tetapi saudara akan melihat. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Banyak perkara yang terjadi atas hidup kita. Karena perbuatan tangan Allah itu akan dinyatakan secara nyata bagi setiap orang-orang yang percaya. Saat dan waktunya saudara, hari-hari ini kita akan menikmati bagaimana kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan nyata di dalam pribadi lepas pribadi. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan cinta kepada kita. Kenapa kita ada di sini? Karena Tuhan sangat cinta kepada kita, saudara. Kenapa saya ada di sini? Karena Tuhan cinta kepada saya. Dan saya bersyukur, saudara harus bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Ya, pagi hari ini saudara ada satu judul yang betul-betul Bapak Ibu mungkin sedang hadapi. Ya, judulnya begini, apa yang kau hadapi hari ini? Ya, kalau hari esok kan sudah lewat. Ya, apa yang kau hadapi hari ini? Jadi setiap pribadi lepas pribadi yang namanya hidup itu tidak lepas. Kita siap atau tidak siap, kita bersama-sama menghadapi. Apa yang kita hadapi hari ini? Saudara, satu ayat dalam firman Allah pagi hari ini kita ambil di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, di situ ada kata-kata khawatir. Ya, khawatir. Khawatir itu milik siapa sebenarnya? Ya, milik yang mau. Betul enggak Bapak Ibu? Khawatir itu milik siapa? Milik yang mau. Saudara mau khawatir? Halo? Saudara mau khawatir? Saudara mau khawatir? Saudara mau cemas? Saudara mau bimbang? Saudara, kata-kata khawatir ini sebenarnya kata-kata yang membuat pikiran kita itu di antara iya dan tidak. Maka timbullah khawatir. Ke iya, ke ora. Pernahkah saudara merasakan hal ini? Pernah. Berarti milik siapa? Pernah mampir di pikiran kita. Ya. Pernah hinggap di pikiran kita yang namanya khawatir. Di antara iya, di antara tidak.
itu campur, saudara. Membuat kita menjadi cemas. Membuat kita menjadi bimbang. Kata firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati. Ya. Tetapi kata saya, apa bisa saya diberkati? Bagaimana saudara? Ini berbicara tentang khawatir. Tetapi firman Allah dengan jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi setiap kekhawatiran kita, kecemasan kita di antara iya dan tidak, saudara serahkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang terbaik. Tuhan akan memilihkan sesuatu yang baik. Apa yang harus kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka bukan keputusan kita sendiri. Amin, saudara. Amin. Kalau keputusan sendiri, waduh bingung, saudara. Membuat kita ini bingung. Pasti kita berkata, piye Tuhan, piye Tuhan, ya, piye Tuhan. Itu yang ada, yang kita hadapi sekarang, saudara. Jadi kekhawatiran itu betul-betul berkuasa. Kalau sudah berkuasa, kita bisa menjadi lemah. Ya. Kalau kita sudah menjadi lemah, wah, kita menjadi sakit. Karena apa, saudara? Yang kita pikirkan itu, saudara, akan membuat keadaan kita seperti apa. Apa yang saudara pikirkan, itu yang terjadi. Kekhawatiran yang saudara alami, itu yang akan terjadi. Kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan. Pentingnya firman Tuhan seperti ini. Mungkin saudara berkata, aku khawatir, kalau, aku khawatir, kalau, ya kan seperti itu, saudara. Itu sedang dihadapi oleh semua orang, tetapi saudara ngerti. Kalau aku khawatir, apa yang harus saya lakukan? Apa, saudara? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Terus, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu ada yang memelihara. Saya ada yang memelihara. Percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Apa yang kau hadapi hari ini? Mungkin khawatir. Lalu yang kedua, Filipi 4 ayat 13. Ya, apa yang kita hadapi sekarang? Filipi 4 ayat 13. Oke, kita baca bersama-sama lagi. Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal, Bapak Ibu ya. Ini sering saya katakan dengan, kalau bahasa kerennya itu, deklarasi firman, ya, kita ucapkan firman itu supaya apa? Firman itu memberkati kita. Ayo Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Manusia sering tak berdaya. Kita merasakan lemah. Betulkah seperti itu, Bapak Ibu? Aku tak berdaya. Ya, keadaanku tak berdaya. Aku tak sanggup. Aku merasakan tekanan dan aku merasakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tak berdaya. Saudara, ketika saya melihat ayat ini, merenungkan ayat ini memberkati hidup saya. Karena firman itu adalah firman yang hidup.
Firman itu adalah kekuatan, firman itu yang menyegarkan, firman itu yang membuat saya bisa bangkit dari kelemahan. Jadi saya merasakan bahwa apa yang kita hadapi, kelemahan-kelemahan, ketidakberdayaan. Mungkin saudara berpikir seperti ini. Waduh, serangan pencobaan, keadaan, tekanan, penderitaan, persoalan. Kok tumpuk blek. Ya, lalu kita berkata, Tuhan, aku tidak berdaya, aku tidak mampu. Maka perlunya orang sering curhat. Curhat apa saudara? Masalah. Ya. Pernahkah saudara curhat? Pernahkah? Pernahkah saudara ngobrol? Waduh, masalahku kongin, masalahku gede. Nah, padahal masalah ini ya biasa, saudara. Kita buat sendiri. Kalau bahasa Indonesia itu digedek-gedek nih. Apa itu namanya? Hiperbola, ya bahasa kerennya itu hiperbola. Masalahku kecil dibesarkan. Betul? Masalah itu sebenarnya cuma kecil, tapi kita besar-besarkan. Supaya apa? Yang mendengar ikut merasakan. Kalau yang mendengar piuh-piuh, masalahnya seperti itu toh. Nah, tak berdaya. Tetapi saudara, firman Allah jelas. Segala perkara. Perkara itu apa? Ya banyak hal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang apa? Memberi kekuatan kepadaku. Jadi semua perkara yang kita hadapi hari ini dapat kita tanggung di dalam Dia. Ya, saudara tidak boleh lemah lagi. Saudara harus bangkit. Saudara harus mendapatkan kekuatan yang baru. Puji Tuhan, saudara. Saya belajar merenungkan apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Ternyata firman Allah itu luar biasa. Ya, saudara, ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, kenapa ruangan kita berubah seperti ini, saudara? Saya tahu bahwa Tuhan itu berbicara. Saya merasakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada saya. Kau renovasi. Tapi kamu sendiri yang renovasi. Saudara, wah mungkin memang banyak yang komplain. Wes, cari tukang. Enggak, sudah. Jadi ini semua hasil karya, ya. Saya dan anak-anak saya, ya, Dara, Yusak dan Yoka. Apa yang kita kerjakan? Ayo kita bekerja seperti apa yang Tuhan katakan. Supaya apa, saudara? Saya bisa mengerti pekerjaan Tuhan itu seperti apa. Ternyata pekerjaan Tuhan itu bukan hanya khotbah saja. Kamu pakai tenagamu. Dari dulu, dari kecil saudara saya itu suka pokoknya iseng utik-utik bahwa ada orang nembo ikut nembo, ada orang pas genting ikut pasang genting, ya. Waktu itu. Dan saya merasakan, loh ternyata saya ada kemampuan, ya kemampuannya ya tidak begitu maksimal, saudara, tetapi bisa, amin, bisa. Makanya saudara, kok ruangannya berubah, puji Tuhan, saudara ya, semua karena Tuhan. Nah, hari ini saudara, ada kekuatan, saya tidak berdaya, saya tidak sanggup. Tetapi saya tahu Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan. Kalau orang diberikan kekuatan kan berarti
Tuhan memampukan. Ya, saudara jangan lagi berkata aku tidak sanggup, tidak berdaya. Tapi katakan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Yang membuat saudara lemah apa? Yang membuat saudara tidak berdaya apa? Banyak, saudara. Dan masalahnya juga banyak. Tetapi hari ini firman Allah jelas. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Lanjut saudara. Apa kata firman Tuhan? Ya, ketika anak-anaknya menghadapi apa? Ekonomi. Ya, krisis. Kata orang hari-hari ini memang hari-hari krisis, kritis. Tapi saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa makan ya? Masih. Masih ada beras? Puji Tuhan. Jangan berkata, waduh aku ranti beras. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu memelihara kita. Tuhan pasti akan mencukupi. Coba ayat ini saudara, mungkin ayat ini kan ayat yang sudah lama yang Bapak Ibu harus selalu ingat. Ya. Matius 6 ayat 33. Apa kata firman Tuhan? 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Akan apa? Ditambahkan. Siapa yang kita cari? Yang kita cari apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu apa? Kebenaran. Apalagi sukacita, apalagi damai sejahtera. Apalagi kuasa Tuhan. Itu isi kerajaan Allah. Maka Tuhan selalu sampaikan kerajaan Allah kepada setiap manusia, memberitakan kerajaan Allah, karena di dalam kerajaan Allah itu ada berkat surgawi. Cari kebenaran Allah, cari sukacita Allah, cari damai sejahtera Allah, cari kuasa Allah. Supaya apa saudara? Supaya saudara mendapatkan berkat-berkat surgawi. Loh, berkat surgawi itu bukan nanti, ya sekarang ketika kita mengikut Yesus. Karena Yesus dari surga, maka yang dibawa adalah berita dari surga, berkat dari surga. Saudara harus sukacita. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Supaya kita sukacita. Ya, ada kesaksian sedikit saudara. Ini memang ada hubungannya, hubungan rentetan kejadian, mungkin kejadiannya sepele. Ya, saya saksikan, saudara. Ketika saya ambil kunci, ya kunci itu 4 saudara ya, saya kunci motor di luar, ya, motor saya itu saya taruh di luar, saya kunci stang, terus pintu-pintu saya gembok saudara. Lalu setelah saya kunci, ya kunci-kuncinya saya ambil, saya taruh di sini. Waktu Bukris latihan itu ya, kunci-kuncinya saya taruh di sini 4-4-nya saudara. Lalu saudara, saya tinggal sebentar apa gitu, saya taruh di sini. Lalu saya kembali ambil kunci, saya cantolkan di tempat cantolan kunci. Loh, kuncinya itu heran saudara. Kok yang satu enggak ada? Saya bingung, tak cari di mana, kalau jatuh di mana. Wah, itu membuat saya panik, membuat bingung, membuat pikiran sempat naik. Tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya ya, kalau ada godaan, ada kuasa yang tidak benar. Ya, saya merasakan hal itu, karena sebelum-sebelumnya hari Minggu itu ada gangguan-gangguan seperti ini ya. PowerPoint mati hari Minggu ya. Terus wireless mic bolak-balik mati, ini ada apa? Ternyata saudara saya merasakan ini serangan. Kenapa ada serangan saudara?
Ingat saudara, kalau saudara memuji Tuhan, kalau saudara berkata-kata tentang pujian kepada Tuhan, sebenarnya itu ada kuasa yang besar. Ya, waktu misbah doa, kenapa saya harus menyanyi lagu-lagu lama, lagu-lagu yang semangat isinya tentang kuasa darah Yesus. Berulang kali penyembahan lagunya semangat. Karena aneh saudara ya, aneh. Harusnya penyembahan itu lagunya yang sendu ya. Tapi itu tidak biasa saudara. Itu berbicara tentang kuasa Tuhan. Rupanya saudara, memang saya diuji, dicobai. Kunci saya taruh sana, yang satu tidak ada. Berhari-hari, pas seminggu. Ya, seminggu ya, pas seminggu. Kemarin saudara tahu kunci itu di mana? Di bawah tangga. Coba, siapa yang ambil? Siapa yang ngambil? Padahal kunci itu saya taruh di sini, saudara. Siapa yang ngambil? Yang menemukan anak saya. Dengan sukacita, Pak, kunci Mio di bawah tangga di atas keramik. Aduh, saudara itu luar biasa. Kenapa? Diuji dengan ketidaksabaran. Yang harusnya kita marah, saya berpikir wah sebenarnya bisa kita bikin kunci, ngundang tukang kunci ke sini, suruh bikin bisa, saudara. Ya, tapi saya enggak mau, wah rasanya pasti nanti ketemu. Ya, saya yakin pasti nanti ketemu. Nah, saudara lihat persoalan-persoalan seperti ini. Itu bisa melemahkan semangat kita. Ketika saudara memuji Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari kerajaan Allah, maka saudara ingat, iblis tidak senang ketika saudara sedang memuji Tuhan. Iblis tidak berani ketika saudara memuji Tuhan, karena pujian itu ada kuasa. Pujian ada kuasa. Maka kalau saudara menyanyi sungguh-sungguh saudara, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka iblis akan terbirit-birit. Nah rupanya ini saudara, saya merasakan wah ini ketika kita berhenti dari menyanyi, berhenti dari memuji Tuhan, maka ada hal-hal yang membuat kita ini memang diuji. Ekonomi. Ya. Mungkin saudara berkata, waduh sulitnya, tapi jangan berkata sulitnya. Kalau saudara pengen ditambahkan di tengah-tengah situasi seperti ini, wes caranya bagaimana? Tidak tahu caranya Tuhan, tetapi saudara senangkan Tuhan, cari Tuhan terlebih dahulu. Ya. Jangan malah mencari kesempatan saudara. Wes pandemi begini wes nyantai-nyantai di rumah. Jangan, lakukan sesuatu supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ya, hidup kita tenang, hidup kita nyaman, hidup kita penuh dengan sukacita. Dan saya merasakan saudara, hari-hari ini Tuhan itu bekerja luar biasa. Ya, kita ditemukan dengan orang-orang yang benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Kalau saudara berpikir jadi pendeta desa itu enaknya apa saudara? Ya kalau berpikir ya tidak ada enaknya, namanya pendeta di desa. Mungkin saudara berpikir, waduh pendeta desa ini mesti miskin. Tapi saya berkata, tidak. Jadi pendeta desa itu kaya. Ya puji Tuhan kalau orang berkata seperti itu, tapi pandangan orang di sekeliling kita itu berkata, waduh Pak Singgi kaya. Kalau saya merasakan bahwa hidup kami cukup, ya, cukup saudara, tidak kurang.
dan tidak lebih. Ya. Kita terus hidup. Mungkin sudah berkata, gajinya Pak Singgi berapa? Saudara, berbicara tentang gaji. Gaji saya tidak terhitung. Yang jelas 30 hari. Kalau pas Februari ya 29. Tak pernah kekurangan. Amin. Luar biasa, saudara. Dan saya merasakan saya selalu berdoa ketika jam 7 malam. Ayo berdoa terus. Misbah doa itu penting, berdoa bersama. Memberkati keluarga, memberkati jemaat. Saudara, selalu saya doakan supaya apa? Supaya hidup saudara tetap dalam berkat Tuhan. Ekonomi, ya, Tuhan akan memberkati kita. Selanjutnya, saudara, apa yang dikatakan oleh banyak orang? Ternyata perasaan takut itu sedang terjadi di mana? Di Indonesia. Di mana? Di Jawa Timur. Di mana? Di Madiun. Di mana? Di Caruban. Di mana? Mungkin di Sidadati. Perasaan takut. Takut apa? Ya. Iya, setiap hari ada orang mati. Dari dulu kan setiap hari ada orang mati. Tapi kita enggak ngerti. Tidak tahu, tetapi setiap hari ini kita ngerti. Kalau setiap pagi sudah siaran, saudara ya, tiap pagi kita dengar orang mati. Kemarin Togaten lagi, pindah ke Togaten, berarti Togaten udah berapa kali? Ya, habis dari Kauman lari ke Togaten. Tiap hari ada orang mati. Dan di mana-mana sekarang luar pulau, saudara, yang berjuang dengan COVID. Ya, berita di NTT Kupang, waduh ngeri, saudara. Yang diperlihatkan itu kuburan tanda salib. Aduh, saudara-saudara kita di sana banyak yang mati karena COVID. Di Bengkulu juga seperti itu. Perhatikan. Ini suasana situasi yang membuat manusia takut. Apalagi kalau takut mati. Ini bahaya. Waduh, perasaan takut nanti kalau mati bagaimana ya? Nah, ini saudara. Apakah saya ke surga atau tidak? Saudara pernah berpikir seperti itu enggak? Nanti kalau mati saya ke surga atau tidak? Kalau tidak tahu firman Tuhan, saudara itu pasti akan merasakan hal ini. Wah, nanti kalau saya ke neraka bagaimana? Wah, ngeri, saudara. Mungkin bayangan saudara, banyak orang koncone oke, ya, mulai ngareng rokok koncone oke memang menyenangkan. Tidak. Saudara perhatikan, saya merasakan hal ini. Ketika hidup saya belum mengerti firman, belum tahu Yesus Kristus, ketakutan itu luar biasa. Nanti kalau mati jadi apa? Mati kemana? Mungkin pikiran kita kan kalau dulu belum tahu firman, wah engkau ditimbang, tiap hari kita dosanya minta ampun, saudara ya. Banyak kesalahan, banyak pelanggaran, banyak kejahatan yang kita perbuat. Dan jomplang, saudara ya, dosa kita lebih banyak, tidak mungkin kita masuk surga. Nah, perhatikan. Banyak orang ketakutan, maka banyak orang saat ini yang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Itu jalan yang terbaik. Karena apa? Di dalam Yesus Kristus ada jawaban semuanya itu. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal.
Kenapa demikian? Yesus Kristus adalah Tuhan yang turun dari surga. Ingat saudara, Yesus yang turun dari surga ke bumi, lalu naik ke surga ketika hari kebangkitan, naik ke surga, lalu apalagi? Dia mau turun ke bumi untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada. Itu jelas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas. Ya, puji Tuhan sudah. Kalau perasaan takut itu lalu kita lari kepada Yesus, sudah selesai. Banyak kesaksian. Kesaksiannya kalau saudara membuka di YouTube saudara, hampir tiap hari orang bersaksi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Karena apa? Karena takut nanti kalau mati saya kemana. Bukan orang biasa, bukan orang kaya, banyak orang. Dan ini berita yang luar biasa. Indonesia sedang menuai, ya, menuai keselamatan, pertobatan. Hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan ketenangan. Kita tidak perlu takut karena punya Yesus Kristus. Oke, lanjut. Apalagi pada hari ini yang membuat saudara merasakan ada sesuatu, waduh, masalah-masalah terjadi. Saudara, kalau kita sakit, ya, kalau kita sakit, itu jadi persoalan, jadi masalah. Yang pertama, kita tidak bisa buat apa-apa. Yang kedua, membebani keluarga. Ya. Kalau hari-hari ini saudara sakit, saudara berpikir, waduh nanti kalau dibawa ke rumah sakit, ketemu dengan COVID Corona. Wah, itu sangat menyedihkan. Orang yang sakit tidak enak, orang yang sakit tidak nyaman. Mungkin Bapak Ibu merasakan beberapa hari, beberapa minggu saudara kena sakit. Mungkin sakitnya demam, sakitnya batuk. Itu tidak enak saudara, tidak nyaman. Tetapi saya mau katakan, ya, sakit yang kita diderita itu sebenarnya saudara harus melihat firman Allah berkata apa. Coba 1 Petrus 2 ayat 24. Yo, Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saudara, kalau saudara situasi dalam keadaan sakit, katakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi hidup ini ada jawabannya. Di mana? Firman Tuhan. Amin, saudara. Bukan kata orang, ya, bukan kata baik. Ya. Kalau ilmu-ilmu tua itu kebanyakan ya blondrok nih saudara. Dasarnya enggak ada. Coba kalau sakit gigi, wes kalau kamu sakit gigi, kamu ambil paku, pakunya kok tancep nih di mana? Lah itu dalilnya dari mana? Firman Allah enggak ada. Itu namanya apa saudara? Aji Maduk pas kebenaran. Ya.
Perhatikan, firman Allah itu jawaban dalam hidup kita. Ya. Kita hidup karena firman Tuhan. Maka jangan lupa firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Mau cari apa? Alkitab siap menjawab. Sempurna akan menjawab itu. Masalah apa yang kita hadapi, lihatlah bahwa Alkitab itu adalah jawabannya. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Telah menjadi sembuh. Ucapkan saja sudah. Waktu sakit, aduh ini bagaimana ya sakit ini. Dan ini selalu saya praktekkan. Sudah. Dari kecil sampai sekarang berulang kali saya sakit. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan itu menolong saya. Ya, Tuhan menolong saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan jawaban melalui firman. Saya selalu ucapkan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Ya. Kalau Pak Nathan Lewi itu pernah bersaksi, ya. Jadi dia tidak pernah cerita, jarang bersaksi, saudara. Tetapi kalau dia sakit, selalu dia katakan dengan apa, saudara? Dengan gambar salib. Di mana yang sakit? Kalau pikirannya yang sakit, saudara. Seret, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pilur-pilurnya kamu sembuh. Itu betul. Karena apa? Itu firman Tuhan. Mana yang sakit? Bokongnya sakit? Karena bokong itu dekat apa, saudara? Dekat apa? Pak Heru dekat apa? Bokong. Dompet. Dompet. Iya tak? Wah, puji Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu penuh dengan kuasa. Ya, kita bersyukur. Saya merasakan senang, saudara. Punya uang, sedikit uang, banyak uang, hati tetap senang. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Lalu, saudara, yang terakhir. Filipi pasal yang pertama ayat 21. Saudara, berbicara tentang kematian. Di mana-mana banyak orang mati. Bagaimana dengan mereka? Ya. Bagaimana dengan mereka? Saudara, sekali lagi, di luar Kristus tidak akan mendapatkan kepastian tentang keselamatan kerajaan surga. Tentang kematian, kita sudah tenang, kita sudah aman, kita sudah nyaman. Karena kita punya Kristus. Perhatikan, Filipi pasal 1 ayat 21. Coba, kalau kita mati, sebenarnya apa yang terjadi? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sudah tahu tak, saudara? Kuncinya itu. Kalau kita mati, kita untung. Puji Tuhan. Ya, orang-orang yang mati di dalam Kristus, dia berkata, untung aku percaya kepada Yesus. Ya. Seperti gambaran pokok anggur di dalam Yohanes 15. Ketika kamu menempel dengan pokok anggur, kamu akan berbuah. Tetapi ketika kamu di luar pokok anggur, kamu akan kering. Ya. Pokok anggur itu adalah Yesus Kristus. Kalau kering itu apa, saudara? Mati. Kalau sudah kering, mati, dikumpulkan, diapakan? Bakar. Ya, jelas, saudara. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita hadapi hari ini, lihatlah kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah
firman yang hidup. Saya selalu katakan firman Tuhan itu hidup. Ya, manusia tidak bisa menjawab, tapi firman itu menjawab. Firman itu memberkati kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.